Kalau kita nggak usaha, kalau kita nggak dagang, ya mau ngapain? Emang pemerintah cukup buat ngasih semuanya? Enggak kan? Kita suruh istirahat doang, nggak dikasih apa-apa. Kalau semua merata, tunjangan merata, oke lah. Itu kan bisa. Tapi kalau ngeyel juga nggak mau, ya itu ada langkah berikutnya. Kita tegur lagi. Ya. Jadi seperti itu sebenarnya. Jadi semua kita lakukan bertahap, bertingkat, berlanjut. Ya, siapa yang tidak bicara kemanusiaan, Pak? Itu tadi. Kita bicara kemanusiaan ini justru untuk melindungi bangsa Indonesia. Ya, kan rakyat dicegat, tidak boleh kemana-mana di rumah. Mengapa orang asing datang ke sini? Jadi sebenarnya tidak ada yang aneh. Jadi kalau ada yang asal ngomong, ya tidak ngerti masalah, jangan terlalu cepat ngomong, itu masalah. Jadi kita kan mesti memperlakukan sama dengan apa yang reciprocal. Dunia lain lakukan gitu, kita harus lakukan begitu. Nggak bisa dong bernegara itu lu mau, gua nggak mau, nggak bisa begitu. Viral video SBY ingatkan Luhut, kurangi statement yang bernada ancaman. Harus mengurangi pemerintah ini mengeluarkan statement yang nadanya ancaman, ya. Tidak baiklah. Ya memang pemerintah punya kekuasaan, Pak Jokowi punya kekuasaan, tetapi kekuasaan ini kan bukan untuk menakut-nakuti rakyat, untuk mengancam siapapun. Kalau misalkan pemerintah ingin menyampaikan, sampaikan dengan baik. Dan harapan saya, rakyat punya hak untuk menyampaikan kritik pandangannya, ketidaksukaannya kepada negara. Pemimpin itu kalau mendengar rakyatnya tidak suka, kadang-kadang perlu itu untuk introspeksi gitu ya. Jadi kita rakyat, Pak, yang dipertontonkan kebatilan, yang dipertontonkan ketidakadilan, yang dipertontonkan kesemena-menaan, yang dipertontonkan sembarang dia bikin. Dalam hatiku pigau moi melek bikin kok apa yang kamu mau. If'al amasita, if'al masita fa innaka mayyitun. Kata Nabi, bikin mako apa yang kamu bikin, lakukan apa yang mau lakukan, tapi ingat pasti kamu mati. Mau kau tidak sholat silahkan, mau kau nimu rakyat silahkan, mau kau bohongi rakyat silahkan, mau kau pakai senjatamu untuk semena-mena silahkan, tapi pasti kamu mati. Apa hebat, apa kurangnya Adolf Hitler di Eropa? Coba lihat itu orang-orang diktator yang bekerja semau-maunya, kamu pasti mati. Bagaimana hebatnya Fir'aun, kekayaannya tak terbatas, kekuasaannya tak terbatas. Begitu Allah menurunkan azab buat dia, mati. Kalau Bapak merantau ke Makassar, merantau ke Jawa, merantau ke Malaysia, sampai di sana tidak enak, susah hidup, Bapak masih bisa pulang kampung. Tapi kalau Bapak sudah masuk di kubur, tidak bisa kau kembali. Tidak ada yang bisa menemanimu. Temanmu yang membelamu selama ini, temanmu dan kekuasaanmu yang kau gunakan selama ini, semua kau tinggalkan dan kau masuk sendiri. Viral video SBY ingatkan Luhut, kurangi statement yang bernada ancaman. Video pidato mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY tentang pesan untuk pemerintah kembali viral setelah diunggah politikus Demokrat Panca Laksana pada Selasa 6 Juli 2021. Dalam unggahannya itu, Panca mengatakan bahwa Pak SBY mengingatkan Luhut Binsar Panjaitan agar tidak sering mengeluarkan statement bernada ancaman. Apung Luhut diingatkan Pak SBY itu jangan sering mengeluarkan statement yang bernada ancaman, cuit Panca melalui akun Twitternya. Tak hanya itu, Panca juga mengatakan bahwa meski pemerintah punya kekuasaan, akan tetapi kekuasaan itu ada batasnya. Terlihat dalam video itu, SBY mengingatkan pemerintah agar tidak cepat marah ketika ada masyarakat yang mengkritik. Selain itu, secara khusus, SBY juga mengingatkan Luhut Binsar Panjaitan yang menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi supaya mengurangi statement yang bernada ancaman. Kepada Pak Luhut Panjaitan, sahabat saya juga, mungkin harus mengurangi pemerintah ini mengeluarkan statement yang bernada ancaman, ujar SBY.
SBY juga mengatakan bahwa meski pemerintah mempunyai kekuasaan, tetapi kekuasaan itu bukan digunakan untuk menakut-nakuti rakyat. Selain itu, SBY dalam video tersebut berharap kepada pemerintah agar memberikan ruang bagi rakyat untuk menyampaikan kritik dan ketidaksukaannya terhadap negara. Rakyat punya hak untuk menyampaikan kritik, pandangannya, ketidaksukaannya kepada negara, ungkapnya. Terkadang pemimpin, kata SBY, perlu mendengar ketidaksukaan rakyatnya sebagai introspeksi diri. Berdasarkan penelusuran terkini.id, video pidato tersebut adalah keterangan pers SBY terkait polemik antara Amin Rais dan Luhut Binsar Panjaitan yang diunggah akun YouTube resmi SBY pada 22 Maret 2018 lalu. Presidium Kami Sejawa, PPKM darurat adalah kelicikan pemerintahan Jokowi bodohi rakyatnya. Penetapan keadaan darurat seperti dalam pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM darurat dinilai tidak memiliki landasan hukum yang kuat. Menurut Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia atau KAMI, keadaan darurat dalam PPKM harusnya diputuskan berdasarkan undang-undang atau sekurang-kurangnya peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau Perpu. Namun yang terjadi pada penetapan PPKM darurat, pemerintah hanya menggunakan landasan instruksi Mendagri nomor 15 tahun 2021. Pemerintah Jokowi juga terkesan seenaknya dan sudah menjadikan kebiasaan mempermainkan hukum. Tegas sikap Kami Sejawa dalam keterangan tertulis yang diterima redaksi pada Minggu kemarin. Kami menjabarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang wabah penyakit menular dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan maupun Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 menentukan menteri yang berwenang dalam urusan kedua undang-undang tersebut adalah Menteri Kesehatan, bukan Menteri Dalam Negeri. Tanpa dasar undang-undang, kata Kami, sangat keliru bila Mendagri memberi sanksi dalam PPKM darurat. Sementara itu, langkah kepolisian yang menggunakan sanksi pidana mengutip Undang-Undang Nomor 6 tentang kekarantinaan untuk pelanggaran PPKM darurat juga tidak tepat. Pemerintah Jokowi menganggap masyarakat tidak paham hukum dan bisa saja dibodohi. Istilah PPKM darurat ini sebenarnya tersiasat adalah siasat licik dengan menghindar dari kewajiban yang ditetapkan oleh undang-undang. Jika PPKM darurat substansinya adalah karantina wilayah, maka sesuai pasal 55 ayat 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 menegaskan kewajiban pemerintah untuk menyediakan kebutuhan dasar orang dan makanan hewan. Di situ, ada satu sisi yang menggunakan undang-undang tersebut sebagai sanksi untuk mengancam kepada masyarakat. Di sisi lain, menghindar dari kewajiban. Demikian Presidium Kami Sejawa. Viral pemuda di Situbondo nyatakan perang akibat masjid ditutup imbas PPKM darurat. Video sekelompok pemuda menentang adanya kebijakan penutupan masjid selama pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM darurat viral di media sosial. Aksi penolakan tersebut diduga terjadi di desa atau kecamatan Mangaran, Kabupaten Situbondo, Jawa Timur. Video tersebut kemudian diunggah ulang oleh akun Instagram @situbondoinfo. Kami umat Islam Kecamatan Mangaran, Kabupaten Situbondo menyatakan menolak dan menentang surat Sekda Kabupaten Situbondo tertanggal 2 Juli 2021 khususnya angka 4 yang menyatakan penutupan masjid. Apabila Sekda Kabupaten Situbondo tetap melakukan penutupan masjid, kami nyatakan siap perang. Ujar pria yang memimpin seruan penolakan penutupan masjid tersebut dikutip suaramalang.id pada Minggu 4 Juli. Dalam video tersebut terlihat 5 orang sedang berdiri di depan masjid, 4 orang laki-laki dan seorang perempuan. Seorang pria yang berada di tengah barisan mengenakan jas, sarung, dan peci hitam terlihat membawa kertas kecil sambil mengepalkan tangan kanannya. Saat pemuda tersebut berbicara, 4 orang lainnya kemudian mengikuti. Video tersebut diduga merupakan aksi penolakan terhadap penutupan masjid sebagai respon terhadap surat edaran atau SE Sekda Situbondo tertanggal 2 Juli 2021. Unggahan ini pun mendapat respon dari warganet. Sebagian besar menyayangkan adanya aksi penolakan tersebut dan berharap masyarakat bisa patuh dengan kebijakan pemerintah. Seperti akun dari @abdulhifuds. Kalau kita yakin bahwa yang memberi penyakit ini Allah, kenapa kita harus menjauhi Allah? Afwan hanya sekedar mengeluarkan isi hati. Padahal yang komplain gak pernah sholat di masjid nih. Imbuh Daila.
Ya, andai pemerintah tidak mengeluarkan aturan, nanti kalau sudah banyak yang terpapar COVID, pemerintah disalahkan. Yang bikin video suruh datang ke rumah sakit umum, banyak yang terpapar dan masih banyak tuh yang gak kebagian uang isolasi, kata Echam. Sementara itu, dua akun lain seperti @diu dan Erli Patiana. Ayo dong patuhin pemerintah, nanti kasus makin nambah lagi nih. Pemerintah juga yang disalahin, repot. Astagfirullah, rumah sakit sekarang tuh lagi rame, tenaga nakes dikuras habis, masih bisa-bisanya begini. Itulah beberapa komentar dari warganet terkait dengan hal ini.